Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook dari tulisannya akun Puji Kejora. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Tumbal Penglaris. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Putri mendapatkan teror semenjak pulang ke kampung halamannya. Apakah yang sebenarnya terjadi? Aku terbangun saat mendengar suara dua bola keras yang diadu. Permainan yang saat ini tengah viral memang membuat siapa saja ketagihan. Mereka bermain tidak ingat waktu, entah itu pagi, siang, sore, dan malam. Bahkan kali ini di tengah malam seperti ini, suara itu menggema di dalam rumah. Aku bangkit untuk menegur Heri, adikku. Hanya suara itu yang sekarang terdengar di telinga. Di belakang rumahku ada sumur yang digunakan untuk kami mencuci baju dan juga piring. Di sekitar sumur masih berupa kebun pisang dan kelapa. Belakang rumah kami tersebut berbatasan langsung dengan belakang rumah tetangga yang memiliki juga sumur. Hanya saja sumur tetangga tidak diberi penutup di sekelilingnya. Suara itu terdengar lagi, kali ini dengan intonasi yang cepat. Si pemain lato-lato itu pastilah sudah ahli. Aku kembali mengedarkan pandang dan melihat seorang anak kecil berdiri membelakangiku di bawah pohon pisang yang ada di belakang sumur tetangga. Ketemu, aku segera mendekatinya. "Dek, jam segini masih main lato-lato? Udahan ya, sana masuk rumah." Kini jarak di antara kami hanya beberapa langkah. Tanganku terulur untuk meraih pundaknya. Dingin. "Dek, udah malam, pulang ya." Si pemain lato-lato berhenti. Entah kenapa mendadak suasana menjadi sangat hening. Gemerisik daun pisang yang saling bergesekan membuat bulu romaku meremah. Kepala sosok anak kecil itu bergerak. Perlahan dia hendak menoleh. Namun tiba-tiba saja ada yang menepuk bahuku. Seketika jantungku berpacu cepat. Aku pun menoleh. "Kamu ngapain di sini, Put?" Ternyata ibu. Bahuku luruh karena lega ternyata hanya ibu. "Ini Bu, anak ini." Aku menoleh ke arah anak kecil tadi. Kosong. Aku celingukan mencari kemana anak tadi pergi. Semestinya jika dia berlari, aku akan mendengar suara langkah kakinya. "Kamu nyari apa, Putri?" "Tadi ada anak kecil di sini, Bu, lagi main lato-lato." Ibu melirik ke belakang tubuhku. Dia menggeleng. "Gak ada siapa-siapa. Anak kecil yang mana?" Aku hanya menggedikan bahu. Lalu ibu mengajakku kembali masuk ke rumah. Saat akan menutup pintu belakang, aku melihat anak kecil itu lagi, masih di tempat yang sama sembari bermain lato-lato. Bulu Roma kembali meremang. Dengan cepat aku membanting pintu dan menguncinya. "Putri, apa-apaan sih? Kenapa dibanting gitu pintunya?" Aku tidak mampu menjawab. Suara lato-lato itu memegahkan telinga. Aku memilih melewati ibu yang masih berdiri di dapur dan masuk ke kamar, lalu mengunci pintunya. "Tolong." Aku menutup telinga dengan bantal. Suara itu kini seolah berada dekat dengan telinga. Sebisa mungkin aku membaca ayat-ayat pendek yang pernah diajarkan guru mengajiku dulu. Sayangnya hafalan itu sekarang menguar entah kemana. Bibirku yang terus membaca ayat tiba-tiba keluh saat mendengar kembali suara lato-lato tersebut. Kini suaranya menggema di dalam kamar. Aku pun memejam, berusaha untuk tidur, tetapi mata ini seolah enggan terpejam. Aku berharap agar aku pingsan, tetapi sepertinya itu mustahil. Ya Tuhan, kenapa lato-lato kini menerorku?
Aku terbangun saat sinar mentari menerpa wajah. Rasa hangatnya membuatku seketika beranjak dari ranjang. "Ibu, kenapa ibu gak bangunin Putri?" "Siapa bilang ibu gak bangunin? Ibu udah bangunin Mbak Putri sejak subuh. Tapi Mbak Putri aja yang kalau tidur udah kayak kebo," sahut Heri yang baru keluar dari kamar mandi sambil masuk ke kamarnya. Ibu tersenyum. Aku melirik jam dinding yang sudah menunjuk angka 7. Bergegas aku ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Tiba-tiba saja aku teringat dengan sosok anak kecil yang semalam menggangguku dengan lato-latonya. Wajahnya seperti tidak asing, tetapi aku lupa dia siapa. Dan lagi, setelah bunyi lato-lato itu terdengar bisikan kata tolong. Apakah mungkin sosok itu sebenarnya sedang meminta tolong? Selesai membersihkan diri, aku segera mengganti pakaian dan membantu ibu di dapur. Namun ternyata ibu sudah selesai mempersiapkan sarapan. Sepiring nasi goreng yang masih mengepulkan asap tersaji indah di meja makan. Seketika perutku keroncongan, apalagi ketika aroma bawang putih bercampur dengan aroma telur orak-arik yang khas membuat cacing di perutku merontah. Ingin segera melahap habis nasi goreng tersebut. Selepas sarapan, aku mengajak Heri untuk berkeliling kampung. Kebetulan hari ini hari Minggu. 5 tahun yang lalu aku keluar dari kampung halaman untuk merantau di kota. Hasilnya lumayan, bisa untuk menyekolahkan Heri, adikku satu-satunya. Dan sekarang aku terpaksa pulang ke kampung karena tempatku mencari nafkah tidak mampu lagi membayar pekerja. Kami berjalan beriringan keluar rumah. Saat di halaman, aku melirik rumah sebelah, rumah sederhana milik Pak Gio. Itu masih rumah Pak Gio kan?" tanyaku sembari menunjuk rumah sederhana tersebut. "Iya masih. Emang kenapa Mbak?" ujarnya balik bertanya. "Kok sepi?" "Ya sepi lah." "Kok gitu? Emang mereka kemana?" "Pak Gio buka toko sembako di ujung kampung. Masa Mbak Putri nggak tahu? Kan waktu kesini ngelewatin." Aku menonyor pelan kepala Heri. "Bahkan lewat pakai ojek. Mana tahu itu toko punya Pak Gio." Mbak Putri." Mulut Heri maju 5 cm. Kami terus berjalan sampai ke jalan yang ada di depan rumah. Dari kejauhan aku melihat seorang perempuan yang berjalan menuju ke arahku. "Itu siapa, Her?" tanyaku penasaran, sebab aku seperti mengenal wajah perempuan itu. "Itu," tunjuknya, "itu Mbak Sari. Sari anaknya Pak Gio." Heri mengangguk. Aku tersenyum saat Sari semakin mendekat ke arah kami. Namun saat melihatku, wajah Sari mendadak berubah. Dia seolah menghindari tatapanku. Sari. Aku meraih lengannya yang terus saja berjalan hendak masuk ke halaman rumahnya. "Sari, kamu gak inget aku toh? Ini aku Putri." Sari hanya mengangguk. "Aku inget Put." Aku memandang Sari dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Benar-benar berubah. Sari yang dulu aku kenal terlihat lebih berisi dan ceria. Sementara kini, dia terlihat lebih kurus dan wajahnya murung. "Maaf Put, aku masuk dulu." Sari melepas tanganku lalu bergegas masuk ke rumah. Aku memandang tubuh Sari yang menghilang di balik pintu. Di sebelah pintu utama terdapat sebuah jendela. Kalau tidak salah ingat, jendela itu adalah jendela kamar orang tua Sari, yaitu Pak Gio dan Bu Hesti. Entah mengapa di jendela yang terbuka dan tertutup tirai putih itu, aku merasa ada yang mengintip. Namun aku segera menepis rasa itu dan memilih beranjak pergi. Baru 5 langkah tiba-tiba terdengar suara lengkingan dari arah rumah Sari. Khawatir akan keselamatannya, aku berniat masuk. Namun Heri mencekal lenganku. "Jangan Mbak." Heri menggeleng pelan. "Kenapa? Itu Sari teriak-teriak loh." "Bukan, itu bukan Mbak Sari, tapi Bu Hesti." Tiba-tiba lagi terdengar suara benda dibanting dan pecah. Aku menatap Heri. Pergi, setan sialan, pergi!" teriak Bu Hesti dengan suara serak. Heri lalu menarik tanganku untuk segera beranjak dari rumah Pak Gio. Aku mau tidak mau mengikutinya. Bagaimanapun seram juga kalau sudah menyebut nama setan. Kami berjalan berkeliling kampung. Beberapa warga menyapa kami. Mereka mempertanyakan aku ini anak siapa. Ya jelas aku anaknya bapak dan ibuku. Masa iya aku anaknya tetangga? Yang lainnya hanya tersenyum saat kami saling berpapasan. "Her,
Ada warung bakso tuh, makan yuk. Ih, Mbak Putri, kan baru makan nasi goreng tadi. Kan tadi, sekarang ada bakso di depan mata. Mau nggak? Ya maulah. Heri tertawa sembari berlari ke warung bakso tersebut. Aku ikut berlari lalu masuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Meskipun warung bakso ini ada di dalam perkampungan, tetapi terlihat sangat ramai. Padahal masih pagi, tetapi yang beli sampai rela antri. Heri memesan 2 mangkok bakso dan 2 es teh tawar. Tidak lupa kami memesan bakso yang dibungkus untuk ibu di rumah. Ketika bakso datang, aroma khasnya yang gurih menggugah selera. Cacing di perut kian meronta. Memang si cacing ini susah benar diajak kompromi. Tidak butuh waktu lama kami menghabiskan 2 porsi bakso yang isinya lumayan banyak itu. Puas makan, kami bergegas pulang dan menyerahkan sebungkus bakso tadi pada ibu. Beli di mana? Itu di warung bakso ujung gang. Bakso Pak siapa tadi namanya? Aku lupa. Pak Kumis, Heri menyahut. Ah iya Pak Kumis. Tangan ibu yang hendak menuang bakso ke mangkok segera berhenti. Dia menatapku lalu kembali menuang bakso ke dalam mangkok. Ibu udah kenyang, tadi makan sama sambal tempe dan sayur bayam. Ibu mendorong mangkok ke depanku. Entah mengapa saat mencium aroma bakso, perutku kembali terasa lapar, bahkan sampai berbunyi kruyuk-kruyuk. Namun saat aku hendak mengambil bakso itu, tiba-tiba Heri merebut. Buat Heri aja mbak. Heri menarik mangkok ke arahnya. Kamu kan tadi udah makan Heri. Aku menarik kembali mangkok itu ke hadapanku. Tapi Heri masih mau mbak, aku lapar. Lagi-lagi Heri menarik mangkok. Aku juga lapar Her. Emosiku tiba-tiba meninggi, kesal sekali rasanya. Baca doa dulu kalau mau makan. Ibu berpesan sembari berjalan ke sumur. Bismillahirrahmanirrahim, ucap kami bersamaan. Tiba-tiba aroma khas bakso yang gurih itu menghilang, berganti dengan aroma anyir dan busuk. Aku dan Heri menatap bakso di dalam mangkok yang sudah berubah bentuk. Sama sekali tidak menarik dan tidak menggugah selera, apalagi saat melihat tanganku yang tadi sempat ketumpahan kuah bakso menjadi lengket dan berlendir. Mual, itu yang sekarang aku rasakan. Aku dan Heri bersamaan keluar menuju sumur, lalu memuntahkan semua isi perut. Bakso yang tadi kami makan keluar dalam bentuk hewan kecil, seperti nasi yang menggeliat. Lagi-lagi aku muntah. Baru kali ini aku makan bakso dan saat muntah yang keluar bukan bakso, tapi belatung. Aku membantu ibu membawakan tas belanjaan yang penuh dengan sayur dan bahan makanan lain. Kami sampai di depan rumah dan terkejut melihat Sari berdiri di teras. Di tangannya sebuah rantang stainless steel bertengger indah. Nak Sari, udah lama nunggunya. Ibuku bersikap ramah pada tetangganya itu. Enggak juga bule. Ibu melewati Sari dan membuka pintu rumah. Masih pukul 9, Heri masih di sekolahnya, sehingga rumah terpaksa dikunci. Ayo masuk nak. Ibu mempersilahkan Sari untuk masuk saat pintu terbuka. Gak usah bule, Sari hanya mau kirim ini saja. Kebetulan Sari masak banyak sekali, takut gak habis. Aku menerima rantang pemberian Sari. Wah, dari aromanya sepertinya enak nih. Sari hanya tersenyum. Oh ya Sar, adikmu Dimas sekolah di mana? Bukannya waktu aku merantau adikmu itu masih berusia 5 tahun. Pasti sekarang udah besar. Mendadak mimik wajah Sari berubah sendu. Aku jadi tidak enak hati. Sari tidak menjawab. Dia memilih berpamitan dan segera pulang. Putri salah ngomong ya bu? Kok Sari mukanya jadi sedih gitu? Tanyaku sembari mengekori ibu yang masuk ke dapur. Ibu membuka rantang pemberian Sari yang ternyata berisi opor ayam dan semur kentang. Gak salah, kan kamu gak tahu. Mungkin Sari jadi teringat sama adiknya lagi. Memangnya Dimas kemana bu? Dimas, dia meninggal setahun yang lalu. Innalillahi, Putri gak tahu. Pantas Sari mukanya sedih gitu. Ya namanya juga takdir Put. Ibu mendekatkan wajahnya ke rantang pemberian Sari. Dimas meninggal karena apa bu? Ibu menoleh ke arahku. Mau tahu aja, apa mau tahu banget? Ibu. Aku memonyongkan bibir lebih dari 5 cm. Ibu tertawa. Dimas meninggal karena keserempet motor saat pulang sekolah. Dia sama teman-temannya asik main lato-lato.
sampai gak sadar kalau mereka terlalu ke tengah jalan. Dek, Dimas meninggal saat main lato-lato. Apa jangan-jangan sosok anak kecil yang main lato-lato di belakang kebun itu arwah Dimas? Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mencium opor dan semur itu bergantian. Lalu tiba-tiba wajah ibu menjauh dari rantang. Kenapa, Bu? Basi. Dahiku mengernyit. Masa sih? Aku ikut mencium aroma opor dan semur tersebut. Benar saja, aroma santan dan bumbu basi seketika menusuk hidung. Iya basi, Bu. Kok bisa ya? Padahal kan baru matang. Masih panas gini. Ibu hanya menggedikan bahu. Lalu tanpa banyak bicara lagi, ibu membawa rantang itu ke sumur, lalu membuangnya di saluran pembuangan. Aku teringat dengan kejadian bakso belatung kemarin. Kata ibu, pemilik warung bakso itu tidak jujur. Dia memakai ilmu hitam untuk membuat warungnya ramai. Untuk itu, ibu selalu membiasakan diri untuk mengucap basmalah sebelum menyantap makanan apapun, agar kita terhindar dari perbuatan buruk seseorang. Akan tetapi, masa ia Sari berniat buruk padaku? Mana mungkin, dulu saja waktu kecil kami sering bermain bersama. Bahkan kami selalu bersekolah di tempat yang sama. Masa iya dia tega ingin berbuat sesuatu yang buruk padaku? Malam lamun, ayo lebih baik bantuin ibu masak. Iya, Bu. Aku lalu menyibukkan diri dengan membantu ibu memasak. Aku bertugas memotong sayuran, sementara ibu yang meracik bumbu-bumbunya. Sepertinya besok Putri mau cari kerja di, Bu. Bosan di rumah terus. Aku memotong wortel perlahan. Alah, baru seminggu gak kerja udah bingung. Ya bingung, Bu, soalnya biasa kerja. Lagi pula kalau gak kerja nanti tabungan Putri lama-lama habis. Kalau di kampung kita ini kebanyakan adanya pabrik kecil-kecilan. Coba saja melamar. Ibu dengar pabrik yang ada di utara sana sedang butuh karyawan. Oh ya? Pabrik apa memangnya, Bu? Pabrik sosis. Oh, ucapku sambil mengangguk. Aku kembali fokus membantu ibu memasak sop dan tempe goreng. Tidak lupa sambal terasi yang membuat nafsu makan semakin menggila. Sebulan di rumah sepertinya berat badanku akan terus bertambah. Jadi kasihan sama timbangan. Dia pasti keberatan. Hari beranjak sore saat aku menyapu halaman rumah. Daun-daun mangga kering yang berjatuhan membuat halaman terlihat kotor. Maka dari itu dengan inisiatif aku membersihkannya dengan sapu lidi. Tumben, pasti Mbak Putri ada maunya ya. Heri yang baru pulang dari main. Enak aja. Aku segera mengarahkan sapu pada Heri. Remaja tanggung itu berlari sambil menjulurkan lidahnya padaku. Awas kamu ya. Aku hendak mengejar Heri, tetapi aku melihat seseorang bapak tua berpakaian serba hitam di rumah yang terletak di seberang rumah. Aku memincing untuk memastikan kalau aku tidak salah lihat. Seminggu di kampung, rumah di seberang rumahku itu selalu terlihat sepi. Bahkan jika malam terlihat gelap. Hanya ada lampu kuning 5 watt yang menerangi halaman rumah itu. Lihat siapa, Put? Tiba-tiba ibu sudah ada di sampingku. Ibu, itu siapa, Bu? Aku menunjuk ke bapak itu dengan dagu. Takutnya dia tersinggung jika aku menunjuknya dengan jari. Ibu menoleh ke arah yang aku tunjuk. Lalu ibu tersenyum. Itu kan Pak Waluyo. Kamu gak ingat? Pak Waluyo? Ulangku dengan sedikit menggumam. Pak Waluyo yang dulu sering nganterin Putri ngaji di rumah Kiai Abdul. Iya, siapa lagi? Aku kembali melirik ke arah Pak Waluyo. Tatapannya lekat ke arahku, tetapi tanpa ekspresi. Wajahnya sangat datar. Aku mencoba tersenyum saat mata kami tidak sengaja bersiborok. Namun Pak Waluyo memalingkan wajah lalu masuk ke rumah. Aneh. Aku bersiap untuk berangkat melamar pekerjaan di pabrik yang ibu katakan. Setelah merasa rapi, aku bergegas keluar kamar dan sarapan bersama ibu dan Heri. Mbak Putri mau kemana? Rapi amat. Heri bertanya sampai nasinya meloncat keluar. Aku menepuk tangan. Jorok, ditelan dulu baru ngomong. Heri susah payah menelan nasi yang baru dia suapkan ke mulut, lalu mengulangi lagi pertanyaannya. Mbak Putri mau kemana? Tumben udah rapi, biasanya masih tidur. Cari kerja, bosan di rumah terus. Ketemunya kamu lagi. Aku menggigit tempe goreng buatan ibu. Jangan gitu, nanti kangen. Heri nyengir. Ih,
Aku mengacak rambut adik yang kadang nyebelin itu sampai rambutnya berantakan. Harry berontak, tangannya terulur hendak mengacak rambutku, tapi aku berhasil menghindar. Imbasnya, tangan Harry justru menyenggol gelas hingga gelas itu terjun bebas dari meja lalu ambyar. Aku dan Harry saling pandang. Tuh kan, bercanda terus sih. Bisa nggak sih kalau lagi makan itu diam? Ibu mulai mengomel. Maaf bu. Aku dan Harry mengucap maaf dengan wajah semelas mungkin. Aku hendak bangkit untuk membersihkan serpihan gelas yang berserak di bawah. Namun ibu melarang. Dan ibu juga yang akhirnya turun tangan membersihkannya. Duh, maafkan kami bu. Saat membersihkan pecahan gelas itu, tiba-tiba ibu berteriak. Aku dan Harry segera turun dari kursi dan memeriksa keadaan ibu yang berjongkok di antara kami. Ibu nggak apa-apa. Harry meraih tangan ibu. Terlihat cairan kental berwarna merah mengalir dari sana. Nggak apa-apa, cuma luka gores sedikit. Udah ibu istirahat aja, biar Putri yang beresin. Aku menuntun ibu kembali ke kursinya, sementara Harry meraih kotak obat di atas lemari piring. Aku lalu membersihkan pecahan gelas itu dengan berhati-hati. Setelahnya aku kembali menikmati sarapan. Aku dan Harry bersiap keluar rumah. Jarak rumah dengan sekolah Harry tidak terlalu jauh. Sementara jarak rumah dengan pabrik yang mau aku datangi terbilang lumayan. Kamu naik apa nanti Put? Tanya ibu. Nanti Putri jalan bareng Harry sampai pertigaan. Harry ke kiri, Putri ke kanan ke arah jalan besar. Ya sudah, hati-hati. Aku mengangguk lalu meraih tangan ibu dan mencium punggung tangannya. Begitu pula dengan Harry, dia mengikuti gerakanku. Aku dan Harry berjalan beriringan. Lalu ketika baru sampai di depan rumah, tiba-tiba saja aku dikejutkan oleh kehadiran Pak Waluyo. Seketika langkah kakiku terhenti untuk sekedar menyapanya. Mari Pak, ucapku seraya mengangguk kecil. Pak Waluyo hanya menatapku dengan tatapan yang tajam. Entah mengapa aku merasa tatapan Pak Waluyo itu mengerikan. Jangan lupa berdoa dimanapun kamu berada. Setelah mengucapkan itu, Pak Waluyo berjalan masuk ke rumahnya. Mbak, Harry menepuk bahuku keras. Aku sampai mengadu lalu membalas tepukannya. Sakit tahu. Aku mengusap lengan yang ditepuk Harry. Mbak Putri ngapain malah berdiri di situ? Harry ajak ngobrol, ternyata Mbak Putri ketinggalan. Bukan ketinggalan, tadi Mbak ketemu sama Pak Waluyo. Jadi Mbak berhenti dulu. Pak Waluyo? Harry melongok ke arah rumah pria parubaya tersebut. Lalu tiba-tiba Harry meraih tangan dan menyeretku menjauh dari rumah Pak Waluyo. Langkah kaki Harry yang besar-besar dan cepat membuatku kewalahan. Beberapa kali aku hampir terjatuh dibuatnya. Hingga akhirnya aku menepis tangan adikku sendiri. Apa-apaan sih Her? Tangan Mbak jadi sakit. Aku mengelus pergelangan tanganku. Maaf Mbak, Harry cuma gak mau Mbak Putri berurusan dengan Pak Waluyo. Dahiku mengkerut. Emang kenapa? Harry mengatur nafasnya yang masih ngos-ngosan lalu lanjut bicara. Harry dengar-dengar Pak Waluyo itu sekarang kurang waras sejak ditinggal mati anak istrinya. Maksud kamu? Harry lalu bercerita. Jika dahulu Pak Waluyo sempat memiliki istri dan anak yang masih bayi. Lalu suatu ketika mereka mengalami kecelakaan. Saat itu mereka baru akan berangkat ke acara pernikahan saudaranya. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba saja motor Pak Waluyo oleng dan menyebabkan mereka bertiga terjatuh. Pak Waluyo selamat, tapi anak dan istrinya tidak. Pak Waluyo sangat terpukul. Dia sampai menuduh Pak Gio yang sudah membuat anak dan istrinya celaka. Bukan tanpa alasan Pak Waluyo berkata seperti itu. Pasalnya sebelum berangkat Pak Gio memberikan uang pada istri dan Pak Waluyo sebagai hadiah kelahiran anak Pak Waluyo tersebut. Pak Gio meminta maaf karena baru memberikan hadiah itu saat si bayi sudah berusia 2 bulan. Pak Waluyo menganggap Pak Gio itu melakukan pesugihan dan istri serta anak Pak Waluyo yang dijadikan tumbal. Katanya lagi, istri Pak Gio, Bu Hesti itu sakitnya karena Pak Waluyo. Dia mengirim santet untuk Bu Hesti sebagai upaya balas dendam. Harry menarik nafas panjang dan menghembuskannya perlahan, seolah-olah dia baru saja lari maraton. Ah, itu kan baru katanya kalau memang Pak Waluyo kurang waras. Kenapa tadi dia malah nyuruh Mbak buat banyak-banyak berdoa, ayo? Harry menggigitkan bahu. Entah. Sudah, yang katanya-katanya itu gak usah didengarkan. Toh kita kan gak tahu keadaan sebenarnya itu seperti apa.
Jadi jangan sampai kita berdosa karena sudah fitnah orang sembarangan. Karena kamu tahu kan, kalau fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Sahut Harry tertawa lalu berlari sambil melet-melet. Oh dasar bocah gemblung. Aku berlari mengejarnya. Sampai di pertigaan, Harry berhenti lalu meraih tanganku dan menciumnya. Harry berangkat ya mbak. Mbak Putri hati-hati. Ya, sekolah yang rajin biar pinter. Pasti mbak. Harry berbelok ke kiri tempat di mana sekolahnya berada. Namun baru 5 langkah, dia berbalik. Mbak, hati-hati kalau lewat pohon nangka di depan sana, teriaknya. Jangan belok-belok, lurus saja. Emang kenapa? Ya kalau belok nanti Mbak Putri nyebur got. Dia tertawa kencang sekali. Aku hanya bisa melotot, lalu geleng-geleng sambil tersenyum. Biar isengnya kebangetan, tapi aku sangat menyayanginya. Kini aku tengah berdiri tepat di depan pabrik sosis. Sejenak aku menghirup nafas panjang dan mengembuskannya. Setelah itu dengan mantap aku menghampiri seorang pria yang duduk di pos satpam. Mbak, mau ngelamar kerja ya? Aku mengangguk. Wah maaf mbak, udah penuh, gak nerima karyawan lagi. Seketika kakiku lemas. Sudah berjalan jauh ditambah harus naik angkutan umum, malah ternyata sudah gak nerima karyawan. Welah, piye toh ye. Aku berniat untuk pulang karena ternyata pabrik yang aku tuju sudah tidak menerima pekerja lagi. Aku pun berbalik arah, namun baru beberapa langkah ada suara seorang laki-laki yang memanggil. Mbak, tunggu. Aku menoleh. Seorang pria berpakaian rapi berlari kecil ke arahku. Aku tidak mengenal siapa laki-laki itu. Mbak mau melamar pekerjaan? Betul pak. Boleh lihat CV-nya? Tanpa pikir panjang, aku menyerahkan amplop coklat yang sudah aku persiapkan. Pria itu membaca dan membolak-balik kertas lamaran pekerjaanku itu. Tunggu sebentar, saya akan bawa CV Anda ke Pak Bos. Aku mengangguk. Laki-laki itu berlari masuk ke sebuah ruangan yang terpisah dari area pabrik. Ruangan itu beberapa bagiannya adalah kaca besar. Aku bisa melihat laki-laki tadi sedang berbincang dengan pria parubaya di dalam ruangan itu. Sesekali mereka menatap ke arahku. Kok jadi gugup gini ya? Tidak berapa lama laki-laki tadi kembali menghampiriku. Dia mengatakan kalau aku bisa mulai bekerja hari ini. Rasanya seperti dapat durian runtuh. Dari tadi saya belum memperkenalkan diri ya. Saya Eko, HRD pabrik ini. Aku mengangguk sembari tersenyum. Lalu Pak Eko membawaku masuk ke pabrik. Ya yuk, sini, teriak Pak Eko. Seorang perempuan seusia ibu datang tergopoh-gopoh ke hadapan kami. Kenapa pak? Ini Putri. Pak Eko menepuk pundakku. Dia pegawai baru. Tolong kamu jelaskan apa saja yang harus dia lakukan. Baik pak. Saya tinggal dulu. Pak Eko pun meninggalkan kami. Lalu aku dan Mbak Yayu saling memperkenalkan diri. Mbak Yayu ternyata sangat ramah. Dia menjelaskan secara detail apa saja yang harus aku lakukan. Tugas kamu mencatat sosis-sosis yang masuk ke ruang freezer dan memastikan ruangan itu tertutup dengan sempurna saat pergantian shift. Baik mbak. Mbak Yayu lalu memberikan sebuah buku yang nantinya akan aku gunakan untuk mencatat semua sosis-sosis yang keluar masuk. Aku pun berkenalan dengan beberapa pekerja lainnya yang bertugas di dekat ruang freezer. Mereka itu bekerja di bagian packing, membungkus sosis ke plastik kemasan. Ada Mas Agung, Mas Wahyu, Mbak Dila, dan Mbak Sri. Mereka semua sangat ramah. Terkadang mereka saling bercanda saat tengah bekerja untuk menghilangkan rasa jenuh. Put, ini sosisnya dihitung, nanti tolong masukkan sekalian, ucap Mas Agung menyerahkan beberapa kardus sosis yang dia letakkan di lantai. Aku segera mencatatnya di dalam buku. Merek, ukuran, dan jumlahnya aku catat dengan rapi. Lalu aku bergegas memasukkan ke freezer satu persatu. Saat hendak masuk, aku baru sadar jika tepat di bawah pintu freezer ada semacam sesajen berupa bunga-bungaan, beras kuning, dan uang koin yang ditaruh di daun pisang. Entah kenapa tiba-tiba bulu kuduk meremang. Setelah aku ingat-ingat sebelum ke ruangan ini, tadi aku sempat melihat sesajen yang sama di ruangan lain. Kalau tidak salah di bawah mesin penggilingan daging dan perebusan sosis. Namun aku mencoba untuk tidak menghiraukannya. Aku kembali fokus menata sosis ke dalam freezer.
Saat menaruh kardus terakhir, aku melihat Mas Agung berdiri di tumpukan kardus yang ada di sudut ruangan. Tatapannya kosong. "Mas Agung, ngapain di situ? Sosisnya sudah aku masukin semua kok." Mas Agung diam. Dia terus menatap lurus dengan tatapan kosong. Apa mungkin Mas Agus lagi ada masalah? Aku memutuskan keluar dan tidak menutup freezer. Beberapa langkah di luar freezer, aku tidak sengaja menabrak seseorang. Betapa terkejutnya aku karena ternyata aku menabrak Mas Agung. "Aduh Putri, hati-hati dong, untung kardus ini gak jatuh." Mas Agung mengomel dengan tangan membenahi posisi kardusnya. "Loh, Mas Agung kok?" Aku menunjuk wajah Mas Agung lalu menunjuk freezer bergantian. "Udah, lanjut kerja lagi, ntar dimarahin Pak Eko lu." Mas Agung berlalu masuk ke freezer dan aku kembali sibuk mencatat sosis yang seperti tidak habis-habis keluar masuk. Pusing aku. "Gimana? Betah?" tanya Mbak Yayu. "Betah Mbak, alhamdulillah." "Bagus deh, semoga aja kamu betah terus kerja di sini ya." Kami berjalan beriringan menuju kantin. Saat istirahat seperti ini, para pegawai pabrik memenuhi kantin. Ada yang makan, ada yang cuma selonjoran, bahkan ada yang ngerumpi asik sesama pegawai. Aku mengikuti Mbak Yayu duduk di sebuah meja yang kebetulan kosong. Mbak Yayu mengeluarkan kotak bekal dari tasnya. "Kamu bawa bekal, Mbak?" tanyaku aneh. Soalnya di sini kan ada kantin, kenapa malah bawa bekal? "Biar irit Put, aku harus menghidupi ketiga anakku sendiri. Jadi sayang kalau hanya makan saja kok sampai beli." "Oh," aku mengangguk-angguk. "Emang suami Mbak Yayu kemana?" Tangan Mbak Yayu yang sedang menyendokkan nasi ke mulut mendadak berhenti. Dia menatapku tanpa berkedip. Maaf Mbak, aku gak bermaksud." Belum selesai bicara tiba-tiba Mbak Yayu tertawa terpingkal-pingkal. Baunya bahkan sampai naik turun. "Takut amat Put." Mbak Yayu menggelengkan kepala. "Suami aku meninggal, jadi aku sekarang adalah janda." Hampir saja tadi jantungku mau copot karena pandangan Mbak Yayu yang menyeramkan. Aku ikut tertawa meskipun rada garing. Tiba-tiba saja hidungku mencium sesuatu, seperti ada sedang membakar dupa. Aku memindai sekitar. Semua nampak normal, namun mata ini tertuju pada seonggok sesajen di bawah meja kantin. Kenapa banyak sesajen di pabrik ini? Matahari mulai condong ke barat. Semburat kemerahan terlihat indah di langit. Sayup-sayup mulai terdengar suara azan dari surau-surau. Aku meletakkan tas lalu duduk di ruang tamu sembari merenggangkan otot. Ibu yang baru masuk setelah berwudu di sumur menegur. "Cuci kaki, cuci muka dulu Put. Pak Mali dari luar rumah langsung tidur." "Nggak tidur Bu, cuma rebahan." Aku menggeliat manja. "Dibilangin jangan ngeyel, nanti kalau ada yang nempelin baru tahu rasa." "Ibu," aku manyun. Lalu aku bergegas ke sumur untuk mencuci muka dan juga kaki. Setelahnya aku kembali masuk ke rumah dan meraih baju ganti di lemari. Aku harus segera mandi sebelum malam menjadi kian pekat. "Bu, kenapa ya? Di pabrik banyak banget sesajen. Ada yang di tempat penggilingan, di tempat perebusan, sampai di freezer room." Aku mencomot pisang goreng buatan ibu sambil menonton TV. "Mungkin yang punya pabrik bukan orang muslim," jawab ibu yang duduk di sebelahku. "Bisa jadi sih, bos Putri keturunan Cina. Mungkin dia memang bukan orang muslim." Lagi-lagi aku mencomot pisang goreng ibu. Wah, siap-siap ganti celana jumbo. Atau jangan-jangan pabrik Mbak Putri itu pakai pesugihan atau penglaris. Bisa jadi kan sesajen itu untuk... Diam. Ibu menepuk mulut Heri dengan pisang goreng yang akhirnya si pisang langsung masuk ke mulut Heri. "Ibu," gerutu Heri sembari mengunyah. "Makanya, jadi orang jangan seuzon terus. Lagi pula apa untungnya sih kamu cerita kayak gitu? Kalau gara-gara ceritamu ini ada yang dirugikan gimana? Ayo." Heri menelan pisang gorengnya lalu meminum air putih sampai tandas. "Ibu tega sama anak sendiri," omel Heri. "Bukannya tega, ibu cuma gak mau kamu berdosa gara-gara salah menuduh." "Iya ya." Remaja tanggung itu mencomot pisang goreng yang tinggal sebiji. Tidak mau kalah aku ikut mencomotnya. Terjadi tarik-menarik di antara kami, hingga si pisang justru masuk ke mulut Heri. Semuanya. Aku sampai di pabrik tepat pukul 6:30. Namun aku terkejut saat sampai di pabrik.
banyak sekali orang berkerumun. Di parkiran, ada 2 mobil polisi dan 1 mobil jenazah. Apakah mungkin ada yang meninggal? Aku segera merangsek masuk melewati beberapa orang yang berkerumun. Sesekali aku mencuri dengar apa yang sedang mereka bicarakan. Kasihan ya, tubuhnya sampai kaku gitu. Ya iyalah, namanya juga di freezer, ya jelas kaku. Ih, gak kebayang gimana sakitnya dijemput kematian. Maaf mbak, aku menepuk pundak salah satu pegawai yang berkerumun. Ada apa ya? Siapa yang meninggal? Itu si Agung. Dia meninggal karena kekunci di dalam freezer. Tubuhnya beku. Aku segera menutup mulut. Mas Agung? Yang benar? Ya bener lah, masa aku bohong? Kalau gak percaya, lihat aja sendiri. 2 orang pria ber-APD lengkap menggotong sebuah kantung oranye dan memasukkannya ke dalam mobil jenazah. Tidak aku sangka orang yang meninggal itu adalah orang yang sempat aku temui di dalam freezer dengan muka datar. Aku bergidik. Kasihan ya si Agung, mana istrinya lagi hamil muda, malah ditinggal untuk selamanya. Mbak Dwi berucap sembari memakan bekalnya. Namanya juga takdir wi, kalau sudah kehendak Tuhan, kita mana bisa menolak sih, sahut Mbak Yayu. Mbak Yayu juga memakan bekalnya sembari membicarakan almarhum Mas Agung. Putri, sini. Mbak Yayu melambaikan tangannya padaku. Aku pun segera menghampirinya. Sini duduk, kita makan bareng. Aku pun duduk di sebelah Mbak Yayu lalu membuka kotak bekal makan siangku. Melihat banyak pekerja yang membawa makan sendiri dari rumah, aku pun mengikuti kebiasaan itu. Dan ternyata membawa bekal sendiri bisa berhemat lebih dari Rp15.000. Lumayan kan? Kamu kenapa diem aja Put? Kamu sakit? Tegur Mbak Dwi. Enggak mbak, cuma lagi gak enak badan aja. Aku tidak mungkin mengatakan jika sebelum Mas Agung meninggal, aku sempat melihat sosok yang mirip Mas Agung di dalam freezer. Pantes, dari tadi diem aja, timbal Mbak Yayu. Aku memaksakan senyuman sembari terus memakan makanan siang buatan ibu. Lalu tidak sengaja mataku melirik sesajen yang masih tergeletak di bawah meja kantin. Saat melihat sesajen itu, aku dikejutkan dengan adanya sebuah tangan kecil yang sangat pucat muncul dari bawah meja. Mulanya hanya tangan saja, lalu kelamaan muncul juga tubuh dan kepala yang berwajah pucat. Sosok itu menghirup asap dari dupa sambil memejamkan mata, seperti seseorang yang tengah menikmati makanan lezat. Jantungku berpacu cepat saat tiba-tiba sosok itu melihat ke arahku sembari menyeringai. Tubuhku seolah terpaku ke bumi hingga tidak mampu bergerak. Put, kamu gak apa-apa kan? Mbak Yayu menyentuh pundak. Aku menoleh ke arahnya, tetapi entah kenapa pandanganku justru berkunang-kunang. Wajah Mbak Yayu berputar-putar, bahkan kini menjadi 2, bukan 2, 3, 4. Lalu mendadak menjadi gelap. Bu, Putri lihat penampakan di pabrik. Aku mengadu pada ibu saat aku sudah tiba di rumah. Karena pingsan, Pak Eko memperbolehkan aku untuk pulang. Oh ya, salah lihat mungkin kamu. Ibu masih fokus melipat pakaian. Beneran bu, penampakan itu. Sudah, mending kamu banyakin berdoa. Mereka itu memperlihatkan diri pada orang yang jauh dari Tuhan. Jangan-jangan selama kerja di pabrik kamu jarang sholat. Dek, aku seperti tertampar. Pekerjaan yang seolah tidak ada hentinya itu membuatku sering melupakan sholat. Kadang ketika istirahat, aku justru sibuk merebahkan diri bareng sejenak di kantin bersama teman lainnya. Benar juga kata ibu, mungkin karena aku sudah lalai, makhluk tidak kasat mata itu leluasa menggodaku. Astagfirullahaladzim. Putri, dipanggil Pak Eko. Mbak Yayu berteriak dari ambang pintu pabrik. Iya, sahutku sama kerasnya. Aku lalu meletakkan buku catatan dan segera menemui Pak Eko di ruangannya. Sesampainya di depan kantor Pak Eko, ternyata Pak Eko sedang berbincang dengan bos besar. Oh iya, nama bos besar itu adalah Pak Hendra. Mereka terlihat serius, lalu Pak Eko menatapku dari kaca jendela. Saat itu Pak Hendra ikut menoleh menatapku. Seketika obrolan mereka terhenti. Pak Hendra menunjuk wajah Pak Eko lalu menepuk meja hingga Pak Eko terlonjak. Pak Hendra keluar dari ruangan Pak Eko dengan wajah masam. Senyum sapaku sampai tidak dibalas. Padahal biasanya Pak Hendra ramah pada semua pegawainya. Aku mengetuk pintu kantor dan Pak Eko mempersilahkan aku untuk masuk. Silakan duduk, ujarnya sambil duduk di kursi.
Aku pun duduk di depan Pak Eko, di mana di antara kami terhalang sebuah meja. Pak Eko tersenyum, lebih tepatnya memaksakan senyuman. Mungkin dia tidak ingin aku tahu kalau dia baru saja kena omel bos besar. Kata Mbak Yayu, Pak Eko memanggil saya. Ada apa ya Pak? Pak Eko menghembuskan nafas berat. Hari ini pabrik sedang mendapat banyak orderan dan pekerja yang ada masih kurang cukup. Pak Eko menjeda ucapannya. Jadi saya mau meminta tolong supaya kamu bisa lembur malam ini. Malam ini? Ya, malam ini. Gimana? Bisa? Pak Eko menatap mataku lekat. Saya belum izin sama ibu saya, Pak. Kamu boleh izin dulu kalau kamu mau. Kamu bisa telepon ibu kamu. Kalau memang gak mau lembur, mungkin hari ini hari terakhir kamu bekerja di sini. Aku memilih ujung kemeja seragam karena bingung. Kenapa lemburnya terkesan memaksa sekali? Di satu sisi aku ingin menolak karena bekerja sampai jam 5 sore saja. Aku sudah lelah, apalagi jika bekerja sampai malam. Di satu sisi aku juga butuh pekerjaan ini. Setidaknya sampai Harry bisa merampungkan sekolahnya. Gimana? Aku menarik nafas dalam-dalam. Baiklah, saya bersedia Pak. Baik kalau begitu, silakan kembali bekerja. Aku pun keluar dari ruangan Pak Eko dan kembali berjalan menuju tempatku bekerja. Saat berjalan itu, aku melihat Mbak Yayu menatapku lekat. Dia hanya diam, lalu kembali masuk saat aku menyapanya. Aku tengah bersiap untuk lembur. Sebelum lembur, aku terlebih dulu menelpon Harry supaya dia menyampaikan pada ibu jika aku hari ini pulang larut malam. Ya, lembur yang aku lakukan tidak full sampai pagi, hanya sampai tengah malam saja. Selepas menelpon, aku kembali memasukkan ponsel ke dalam tas. Setelah itu aku memasukkan tas ke dalam loker. Putri, aku mau ngomong. Mbak Yayu tiba-tiba menyeretku ke sudut ruang loker. Kenapa Mbak? Mbak Yayu terlihat memindai sekitar, seolah-olah dia sedang memastikan jika tidak ada orang lain selain kami berdua. Sebenarnya ada apa dengan Mbak Yayu? Kenapa dia terlihat aneh? Mbak Yayu. Aku memanggilnya karena dia sama sekali tidak berbicara. Namun, gelagatnya menunjukkan jika dia sedang merasa tidak aman. Aku melepas cengkeraman tangan Mbak Yayu, lalu menyuruh Mbak Yayu untuk rileks. Ada apa Mbak? Ada yang ingin Mbak Yayu omongin? Put, apa tadi Pak Eko menyuruh melembur? Aku mengangguk. Iya Mbak, kenapa memang? Mbak Yayu menggenggam kedua tanganku. Aku mohon, tolak perintah itu Put. Aku terlanjur menerimanya Mbak. Kalau ditolak, aku takut dipecat. Mbak Yayu menghela nafas lalu kembali memindai sekitar. Kalau begitu kabur, jangan sampai kamu lembur hari ini. Bisa. Tapi kenapa Mbak? Ada apa ini? Kenapa jadi aneh begini sih? Tanyaku kebingungan. Belum sempat Mbak Yayu menjelaskan, tiba-tiba saja Pak Eko datang. Mbak Yayu langsung melepas genggaman tangannya dan berlalu. Dan Pak Eko menatap Mbak Yayu sampai perempuan itu menghilang masuk ke ruangannya. Pak Eko menatapku lalu menyuruhku untuk segera kembali bekerja. Tidak mau ambil pusing, aku pun kembali melakukan tugasku. Put, bisa masukin ke freezer ya? Teriak Mbak Dila. Siap. Aku meletakkan buku lalu mulai mengangkat satu persatu dus ke dalam freezer. Hingga tiba-tiba salah satu dus terjatuh dan aku berusaha mengambilnya. Namun tanganku justru menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Bentuknya bulat dan sedikit kasar. Saat aku melihat sesuatu itu, mataku membulat. Itu kan sepatu yang sering dipakai Mas Agung. Aku segera mendongak dan terkejut melihat Mas Agung berdiri mematung di depanku. Tubuhku gemeteran saat teringat jika Mas Agung sudah meninggal. Ingin rasanya berlari, tetapi kaki ini seolah terpaku ke bumi. Bukannya lari, aku justru jatuh terduduk di depan sosok Mas Agung. Sosok Mas Agung itu hanya diam, tatapannya kosong, wajahnya sangat pucat. Perlahan dia menengok ke arahku. Bibirnya bergerak seperti mengucapkan sesuatu sembari menggeleng. Jika aku perhatikan, dia seperti berkata jangan. Sesaat setelah mengatakan itu, sosok Mas Agung berteriak seperti kesakitan. Lalu tubuhnya seperti ditarik ke belakang oleh sesuatu. Tangannya menggapai tanganku, seketika dingin menusuk tulang yang kurasa. Sempat terlihat bayangan sosok hitam di belakang sosok Mas Agung. Sosok bayangan hitam itu menarik tubuh Mas Agung hingga menembus dinding. Aku hanya bisa tercenung melihat kejadian di depanku barusan. Tubuhku masih bergetar karena ketakutan. Put, kamu ngapain?
Seseorang menepuk pundakku. Aku segera menoleh dan bernapas lega saat melihat Mbak Dila. Dia menatapku dengan ekspresi keheranan. Mbak Dila? Sungguh, tubuhku sampai lemas, ingin bangkit tetapi kaki ini terasa lemas, sehingga Mbak Dila beranjak membantuku bangkit. Ya ampun Put, kamu pucat banget, kamu sakit? Enggak Mbak, aku enggak apa-apa. Mbak Dila memapaku keluar dari freezer dan mendudukkan aku di kursi yang tersedia di luar freezer. Dia lalu meraih air dalam botol mineral dan memberikannya kepadaku. Segera saja aku menghabiskan air dalam botol tersebut hingga membuat Mbak Dila keheranan. Astagfirullah, astagfirullah, ucapku begitu air dalam botol habis. Bibir yang tadi terasa keluh kini bisa berbicara dengan lancar. Kamu kenapa Put? Kok sampai delosor gitu? Aku gak mungkin bilang kalau aku bertemu hantunya Mas Agung. Bisa-bisa pabrik jadi gempar. Lagi pula kasihan juga sama keluarga Mas Agung jika mereka tahu Mas Agung jadi hantu. Put, Mbak Dila menepuk bahuku lagi. Mbak, itu aku cuma agak meriang. Tadi pas di dalam freezer kepalaku pusing. Ya ampun, untung kamu gak pingsan. Mbak Dila bangkit. Kamu di sini dulu ya, biar aku izinin ke Pak Eko. Kamu biar bisa pulang. Aku hanya bisa mengangguk dan menunggu kabar dari Mbak Dila. Apakah aku diizinkan pulang atau aku harus tetap bekerja? Tidak berapa lama Pak Eko datang bersama dengan Mbak Dila. Lalu Pak Eko menyuruh Mbak Dila kembali bekerja, sehingga hanya tinggal aku dan Pak Eko saja. Gimana Put? Kamu kenapa? Tanya Pak Eko dengan wajah khawatir. Maaf Pak, kepala saya pusing dan rasanya ingin selalu muntah. Mendengar permintaan Mbak Yayu yang menyuruhku menolak lemburan, ditambah penampakan sosok Mas Agung yang berkata jangan, membuatku ragu-ragu untuk melanjutkan bekerja. Mendadak ada perasaan takut jika mengingat itu semua. Kamu minum obat ini. Pak Eko memberiku sebungkus obat cair untuk masuk angin. Setelah itu, kamu bisa istirahat sebentar di kantor saya. Nanti kalau sudah enakan, kamu bisa kembali bekerja. Tapi Pak, saya nggak kuat. Saya ingin pulang saja. Pak Eko menghela nafas panjang lalu meraih kedua bahuku. Saya mohon sama kamu Put, selain kamu, tidak ada yang bisa menyelamatkan saya. Maksud saya pabrik ini. Bagaikan terhipnotis, aku mengangguk begitu saja. Padahal dalam hati aku ingin berkata tidak. Terima kasih Put. Pak Eko melepaskan tangannya lalu pergi. Aku masih terpaku. Kenapa aku tadi mengiyakan sambil mengangguk? Tubuhku seperti ada yang mengendalikan. Aneh. Put, ayo pulang. Mbak Yayu menyeretku. Enggak Mbak, aku mau lembur. Aku gak mau dipecat. Aku mengempaskan tangan Mbak Yayu. Aku mohon Put, ayo pulang. Lagi Mbak Yayu menarik tanganku. Enggak Mbak, kalau aku dipecat gimana? Aku harus membiayai ibu dan adikku. Kembali aku mengempaskan tangan Mbak Yayu. Kalau dipecat, kamu bisa lamar kerja lagi di tempat lain. Ayolah Put, nurut sama aku. Mbak Yayu ini aneh. Dulu Mbak Yayu kan yang selalu bilang semoga aku betah di sini. Lalu kenapa sekarang Mbak Yayu ingin aku dipecat? Oh, atau jangan-jangan Mbak Yayu iri ya? Put, cukup Mbak. Aku gak mau dengar apa-apa lagi. Pokoknya aku akan tetap lembur. Aku meninggalkan Mbak Yayu dan kembali masuk ke pabrik. Entah mengapa ketika Mbak Yayu memaksaku untuk pulang, emosiku meledak-ledak. Ada rasa tidak terima dan marah yang aku sendiri tidak tahu sebenarnya kenapa. Aku duduk di kursi di depan freezer sembari menekan dada. Sesak dan sakit saat melihat ekspresi wajah kecewa Mbak Yayu tadi. Aku merasa sudah keterlaluan karena menuduhnya iri denganku. Entahlah, pikiran dan perasaanku sedang kacau. Meskipun aku tidak tahu apa yang sebenarnya membuat pikiran dan perasaanku saling bertolak belakang. Sayup-sayup mulai terdengar kumandang azan maghrib di kejauhan. Aku merenggangkan tubuh yang mulai lelah, sejenak memutar ke kiri dan ke kanan hingga terdengar suara gemertak tulang yang kelelahan. Put, istirahat dulu. Mas Wahyu menyuruhku keluar dari ruangan tempatku diperbantukan. Tidak seperti di ruangan yang terdapat freezer besar di dalamnya. Di tempat ini hanya ada tempat penggilingan daging, penggilingan bumbu-bumbu, dan tumpukan bahan baku tentunya. Aku berjalan keluar dari ruangan mengikuti langkah Mas Wahyu ke kantin. Mendadak aku ingat kata-kata ibu yang mengatakan kalau aku kurang beribadah. Lalu aku kembali ingat pesan Pak Waluyo
yang mengatakan agar aku tidak lupa berdoa dimanapun aku berada. Aku urung mengikuti Mas Wahyu dan membelokkan langkah ke ruangan kecil yang sering digunakan karyawan lain untuk sholat. Di dalam ruangan tersebut terasa sangat pengap karena tidak ada jendela yang menjadi tempat keluar masuknya udara. Terdapat 2 sajadah digelar, sarung dan mukena yang tergantung. Sejenak aku melangkah ke toilet untuk berwudu. Ketika aku mulai membasuh tangan, entah kenapa air yang keluar dari keran itu terasa panas. Aku memegangi tanganku sendiri karena kulitku terasa terbakar. Sepertinya memang aku sedang tidak baik-baik saja. Mungkin ini salah satu godaan setan supaya aku urung beribadah. Akhirnya aku putuskan tetap mengambil wudhu meskipun harus menahan sakit yang teramat sangat di kulit yang terkena air wudhu. Segera setelah itu aku kembali ke ruang sholat dan memakai mukena. Baru mulai membaca niat. Tidak ada angin, tidak ada hujan, pintu ruangan sholat tertutup dengan sendirinya. Aku bergeming dan lanjut sholat. Dalam setiap sujudku, dada terasa sesak. Perut ini seolah diaduk-aduk dan terasa sangat mual. Aku berusaha menahan dan melanjutkan sholat. Hingga di sujud terakhir, rasa mual itu tidak terbendung lagi. Aku secepat mungkin mengucapkan salam, lalu segera berlari ke toilet untuk muntah. Setelah memuntahkan air yang cukup banyak, tubuhku terasa ringan. Tidak seperti tadi yang seolah membawa beban berat dan terasa sangat lelah. Aku kembali ke tempat sholat untuk mengembalikan mukena, lalu keluar untuk makan malam di kantin. "Loh Put, kamu dari mana?" Mas Wahyu menegurku. Pria berperawakan kurus itu terlihat kebingungan. "Aku dari sholat Mas." "Sholat? Terus kalau kamu sholat, siapa tadi yang jalan sama aku ke kantin?" Aku menggedikan bahu lalu duduk di kantin setelah memesan nasi rames untuk mengganjal perut yang mulai lapar. Aku kembali ke ruang penggilingan setelah puas makan dan kenyang. Lalu saat baru di ambang pintu, Pak Eko menepuk pundakku. "Iya Pak." Pak Eko menyerahkan sebaskom penuh daging ayam mentah padaku. "Tolong kamu giling ini ya." "Saya Pak, tapi saya kan..." "Sudah, kamu nurut saja. Lagian cuma ada kamu di sini. Saya minta bantuan siapa lagi kalau bukan sama kamu." Dengan ragu-ragu aku menerima sebaskom daging yang mentah itu, lalu memandang tempat penggilingan daging yang terlihat sangat besar. "Ayo cepat," perintah Pak Eko. Aku pun mengangguk lalu mendekat ke arah mesin penggilingan. Pak Eko terlihat menyalakan mesin hingga suara dengungannya membuat telingaku sedikit kurang nyaman. "Sudah saya nyalakan Put, cepat giling ya, saya mau keluar dulu," teriak Pak Eko karena suaranya tenggelam oleh suara mesin penggilingan. "Iya Pak." Pak Eko pun berlalu dari ruangan ini dan meninggalkan aku sendiri bersama sebaskom daging ayam mentah. Aku meraup sedikit demi sedikit daging dan memasukkannya ke mesin penggilingan. Tepat di raupan ke-7, tiba-tiba mesin penggilingan macet. Sepertinya aku terlalu banyak memasukkan daging. Aku pun berusaha mendorong daging di dalam penggilingan dengan alat yang sudah disediakan. Namun mesin itu tetap ngadat. Aneh. Aku mencoba memincing dan melihat bagian dalam mesin penggilingan yang macet itu. Seperti ada tulang yang membuat mesin berhenti. Namun tulang itu terlihat aneh. Jika diperhatikan bukan seperti tulang ayam, tapi seperti tulang tangan manusia. Seketika mataku membelalak saat tulang-tulang itu tiba-tiba meraih kepalaku dan menarikku masuk ke mesin penggilingan yang secara tiba-tiba menyala. Aku coba menahan tarikan itu dengan kedua tangan yang berpegangan pada sisi-sisi mesin. Ingin teriak minta tolong, tapi mulut ini terasa sangat keluh. Jantungku berdegup sangat kencang. Bayangan kematian tengah di depan mata. Aku hanya bisa berteriak dalam hati sembari memohon pertolongan dari Tuhan. Kepalaku semakin mendekat ke arah mesin. Sementara tanganku sudah terasa sakit menahan bobot tubuhku sendiri. Ya Tuhan, sepertinya sebentar lagi aku akan mati di sini. Kini jarak antara mesin dan kepalaku hanya beberapa senti saja. Aku pasrah dengan memejamkan mata dengan hati yang terus bersikir padanya. Bayangan senyuman Harry dan ibu menari-nari di kepalaku. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Dalam kepasrahan, tiba-tiba saja terasa ada yang menarik kaki kiriku. "Matikan mesinnya!" Suara itu, suara Mbak Yayu. Suaranya menggelegar dan menggema di telinga. Sosok yang menarikku masih enggan melepaskanku. Mesin juga belum berhenti. Hanya saja secercah harapan sudah ada. "Cepat Wahyu!"
teriak suara Mbak Yayu lagi. Tuasnya macet, Mbak. Itu pasti suara Mas Wahyu. Aku masih bisa merasakan Mbak Yayu menarik kaki kiriku. Lalu aku merasa ada satu tangan lagi menarik pinggangku, searah dengan tarikan Mbak Yayu. Bismillahirrahmanirrahim. Suara Mbak Yayu dan Mas Wahyu bersahutan. Listrik padam, membuat ruangan jadi gelap. Aku jatuh ke lantai menimpa Mbak Yayu. Dapat aku dengar nafasnya yang ngos-ngosan. Aku sudah tidak berdaya. Tubuhku rasanya lemas dan tidak bertenaga. Putri, sadar Put. Samar aku melihat Mbak Yayu di atas tubuhku sembari menepuk-nepuk pipi. Terlihat pula Mas Wahyu yang ikut menepuk pipi. Lalu aroma kayu putih tercium hingga membuat kesadaranku pulih. Aku mengerjap saat listrik kembali menyala. Wajah Mbak Yayu dan Mas Wahyu terlihat sangat panik. Mbak Yayu, Mas Wahyu. Syukurlah. Mbak Yayu mengelus dadanya dengan wajah lega. Kamu kok bisa di sini, Put? Padahal pas aku lewat tadi, ruangan ini kosong. Mas Wahyu bertanya dengan wajah heran. Tadi Pak Eko yang memintaku ke sini membantunya. Terus kenapa kamu bisa sampai nyungsep ke dalam mesin? Dahi Mas Wahyu mengernyit. Tadi waktu masukin ayam, tiba-tiba mesin macet. Terus pas aku lihat, tiba-tiba ada tangan yang menarik kepalaku. Sudah, lebih baik kita segera keluar dari sini. Aku merasakan hawa di sini mulai gak enak. Mbak Yayu mengusap punggung lalu membantuku bangkit untuk keluar ruangan. Sementara Mas Wahyu mengikuti kami dari belakang. Hampir sampai ke pintu, tiba-tiba saja pintu tertutup dengan sendirinya dan listrik kembali padam. Seorang pria berdiri di ambang pintu. Mau kemana kalian? Gertak pria itu. Dari suaranya aku tahu betul jika itu adalah Pak Eko. Aku segera memeluk Mbak Yayu dan Mas Wahyu berpindah ke depan kami dengan sikap siaga. Apa-apaan ini, Pak? Mas Wahyu balik menggertak. Kalian tidak usah ikut campur. Ini urusanku dengan Putri. Mbak, aku takut. Liriku di telinga Mbak Yayu. Jangan takut, Put. Kita masih punya Tuhan. Jangan putus berdoa. Aku mengangguk lalu mulai merapalkan doa dalam hati. Mas Wahyu juga bersiap-siap di depan kami. Angin berembus sangat kencang, padahal pintu yang menjadi akses satu-satunya tertutup rapat. Aku semakin mengeratkan pelukan pada lengan Mbak Yayu saat aku mulai mencium aroma yang sangat busuk. Terus berdoa, Put. Mas Wahyu kembali mengingatkan. Sebuah asap mendadak muncul dari salah pintu dan perlahan asap itu berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Sosok perempuan berwajah hancur. Kami serempak berjalan mundur. Serahkan dia padaku. Suara perempuan itu terdengar berat dan parau. Tidak, kami tidak akan membiarkan hal itu. Mas Wahyu berteriak lantang. Jangan ikut campur urusanku. Perempuan buruk rupa itu kembali berucap. Tangan wanita itu terulur dan tiba-tiba saja Mas Wahyu dan Mbak Yayu terpental hingga mereka pingsan. Dengan secepat kilat wanita menyeramkan itu kini sudah di depanku. Tangannya yang hitam dan berkuku panjang mencekik leher hingga aku merasa kehabisan nafas. Pak, tolong, pintaku pada Pak Eko. Maaf Putri, aku diperintahkan untuk ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Aku mencoba membaca doa sebisaku meski leherku tercekik. Dada ini sudah terasa sesak, kepala juga mendadak berat. Sosok di depanku menyeringai. Namun aku tidak putus asa dengan tetap merapalkan doa. Aku yakin Tuhan pasti bersama dengan hamba yang mempercayainya. Tidak lama cekikan di leherku mulai mengendur. Sosok di depanku melotot dengan kepala mengeluarkan asap. Sedetik kemudian ia menutupi kedua telinganya sendiri. Hentikan, hentikan. Bukannya berhenti, aku justru semakin mengeraskan suara hingga sosok di depanku kini tidak berdaya. Hentikan. Kembali sosok itu berteriak lalu tubuhnya memudar kembali menjadi asap. Sebelum hilang sosok itu sempat berteriak. Aku tidak terima semua ini. Kau akan terima akibatnya. Sosok itu menunjuk Pak Eko. Tidak Nyai, jangan pergi. Lakukan tugasmu, teriak Pak Eko. Akan tetapi sosok yang dipanggil Nyai itu tetap menghilang. Tinggal Pak Eko dengan ekspresi ketakutannya. Pria itu lalu keluar dari ruangan dengan berlari. Aku menghampiri Mbak Yayu dan Mas Wahyu, mengguncang tubuh mereka dan menepuk-nepuk pipi mereka. Mas, Mbak, bangun. Mata Mbak Yayu mengerjap lalu terbelalak saat melihatku. Dengan segera dia bangkit dan duduk. Mana sosok tadi?
Mbak Yayu celingak-celinguk. Sosok itu sudah pergi, Mbak. Giliran Mas Wahyu yang siuman dan langsung duduk sembari menekan pangkal hidungnya. Kamu gak apa-apa, Put? Mas Wahyu menangkup wajahku. Aku gak apa-apa, Mas. Kami bertiga bangkit saat terdengar teriakan histeris di luar. Kami sejenak saling pandang lalu bergegas menghampiri sumber suara. Aku, Mbak Yayu dan Mas Wahyu memberhentikan langkah di halaman depan pabrik. Beberapa pegawai yang lembur berkumpul di sana. Beberapa ada yang menangis, ada pula yang bergidik ngeri. Kami segera merangsek maju untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ketika kami sampai, mata kami membulat lalu saling pandang tidak percaya. Di halaman pabrik, Pak Eko tergeletak di tanah dengan tubuh bersimbah darah. Matanya membelalak lebar, kepalanya pecah, dan tulang kakinya terlihat keluar. Aku menutup mulut yang hendak muntah. Itu kenapa Pak Eko seperti itu? Tanya Mbak Yayu pada seseorang di kerumunan. Dia bunuh diri loncat dari atas gedung. Mbak Yayu lalu menatapku dan menyeretku menjauh. Mas Wahyu yang melihat kami pergi ikut beranjak. Sekarang kamu tahu kan kenapa aku melarangmu menuruti perintah Pak Eko? Kamu itu mau dijadikan tumbal, bisik Mbak Yayu. Mataku membulat. Tapi kenapa aku, Mbak? Terus kenapa justru Pak Eko yang tewas, bukan pemilik pabrik? Karena kamu memiliki semua syarat yang akan dijadikan tumbal, saut Mas Wahyu. Dan sebenarnya Pak Eko tadi adalah orang yang ingin ditumbalkan oleh pemilik pabrik. Dia selamat karena menyerahkan temannya yang memiliki weton sama dengannya sebagai ganti supaya dia tetap hidup. Itulah kenapa saat setan itu tidak berhasil mengambil nyawamu, dia berbalik mengambil nyawa Pak Eko. Aku bergidik mendengar penjelasan Mbak Yayu. Di zaman yang sudah secanggih ini, masih saja ada orang yang berpikiran sempit dengan menyekutukan Tuhan. Amit-amit cabang bayi. Jangan sampai aku bertemu dengan orang seperti itu lagi. Terus sekarang kita harus gimana, Mbak? Mas, tanyaku bingung. Kita kan terlanjur tahu kalau pabrik ini memakai ilmu hitam supaya laris. Mau gak mau kita harus keluar. Kamu mau dijadikan tumbal lagi? Ujar Mas Wahyu. Aku menggeleng cepat. Enak saja. Mana mau aku dijadikan sebagai budak iblis. Tanpa pikir panjang lagi, kami segera keluar dari pabrik dan pulang ke rumah masing-masing. Aku bersyukur karena tadi Mbak Yayu dan Mas Wahyu datang tepat waktu. Kalau tidak, mungkin aku sudah berpindah alam. Sesampainya di rumah, ibu sudah menunggu di depan pintu. Tiba-tiba beliau memelukku erat. Ya Allah, akhirnya kamu pulang, Nak. Kamu gak apa-apa kan, Put? Dari suaranya aku yakin ibu sangat khawatir. Iya, Bu, Putri gak apa-apa, Putri baik-baik saja. Tadi ibu dengar kalau di pabrik ada orang bunuh diri. Seketika ibu jadi ingat kamu. Putri gak apa-apa, Bu. Yang bunuh diri itu malah atasan Putri. Sengaja aku tidak memberitahukan ibu tentang kejadian yang menimpaku. Aku takut beliau justru kenapa-napa. Harry yang baru keluar dari kamar memandang kami bergantian. Memang Mbak Putri kenapa, Bu? Tanya Harry sambil mengucek mata. Gak apa-apa, sahutku saat ibu ingin mengucapkan sesuatu. Ibu lalu mengalihkan pandangannya padaku dan kusambut dengan gelengan kepala agar ibu tidak memberitahukan apapun pada Harry. Harry kembali ke kamar, lalu aku menarik ibu untuk duduk di ruang tamu. Putri mohon jangan katakan apapun pada Harry, Bu. Putri gak mau Harry kepikiran yang aneh-aneh. Iya maaf, tadi ibu malah mau cerita ke Harry. Aku hanya bisa tersenyum lalu beranjak ke kamar dan ibu juga masuk ke kamarnya. Saat ingin memejamkan mata, tiba-tiba aku mendengar suara permainan lato-lato yang terdengar sangat dekat. Mataku membelalak. Kenapa suara itu datang lagi? Padahal kemarin-kemarin suara itu sudah tidak terdengar. Aku segera menutup telinga dengan bantal, lalu mencoba memejamkan mata kembali saat suara itu mulai terdengar semakin dekat. Di depan sebuah istana yang megah, aku melihat lalu lalang manusia-manusia aneh. Manusia itu bertubuh setengah manusia dan setengah ular. Bagian tubuhnya yang atas berbentuk manusia, tapi bagian bawahnya adalah ekor ular. Mereka mondar-mandir membawa tombak. Beberapa dari mereka menatapku dengan acuh, sebagian lagi mendatangiku. Mereka memaksa aku masuk ke dalam istana itu, tapi aku menolak. Tanpa berbicara, mereka seolah mengatakan aku akan mendapatkan apapun yang aku inginkan di dalam istana itu.
Namun aku dengan tegas menolak. Lalu tiba-tiba saja bermunculan manusia-manusia aneh lainnya. Ada sekumpulan perempuan yang dililit rantai. Wajah mereka hitam dan seram. Rambutnya acak-acakan dan mulutnya terus mengeluarkan darah. Di sisi lain sekumpulan wanita telanjang dengan rantai di tangan dan kakinya. Seluruh tubuh mereka berborok hingga mengeluarkan aroma busuk dan anjir. Di bagian lain anak-anak kecil dirantai dan dipaksa untuk mengangkut bebatuan besar. Anak-anak berwajah pucat itu menangis dan berteriak kelelahan. Tetapi tubuhnya terus bekerja. Mereka mendekatiku, mencoba untuk menggapaiku sembari merintih meminta tolong. Aku berjalan menjauh, tetapi sebuah tangan hitam dan besar mencengkram bahuku hingga aku tidak bisa bergerak. Aku mencoba memberontak, tetapi tangan besar itu begitu kuat. Tidak, lepas. Aku terus memberontak, tetapi semakin aku mencoba lepas, tangan itu semakin erat mencengkram. Tidak, jangan. Aku terbangun dengan napas terengah. Sejenak aku memindai sekitar dan bernapas lega saat ternyata aku ada di kamarku sendiri. Kuusap keringat di dahi yang turun dengan deras. Aneh, kenapa aku mendapatkan mimpi seburuk itu? Apakah mungkin setan perempuan itu masih mengincarku? Aku segera bangkit dan duduk di tepi ranjang. Jam di dinding menunjuk angka 2. Aku pun bangkit dan keluar dari kamar menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu. Setelahnya aku khusyuk meminta pertolongan kepada sang kolik. Loh, Mbak Putri nggak siap-siap kerja? Harry yang sudah lengkap memakai seragam duduk di sebelahku di ruang makan. Iya, rencananya Mbak mau keluar dari pabrik itu. Loh, kenapa? Tanya ibu sembari meletakkan air putih 1 teko di meja makan. Nggak apa-apa Bu, Putri merasa kurang sreg aja kerjaannya. Terlalu berat dan terkekang. Putri jadi nggak ada waktu buat ngurusin ibu dan Harry. Terus kalau nggak kerja nanti sekolah Harry gimana Mbak? Harry diam sejenak. Apa Harry ikut cari kerja? Kamu masih kecil Her, mana ada yang mau pakai jasa kamu? Ibu menyela. Tenang Harry, kamu belajar aja yang rajin. Masalah biaya serahkan sama mbakmu ini. Mbak yakin suatu saat bisa menyekolahkan kamu sampai lulus. Aku memberi semangat Harry supaya dia tidak khawatir. Lalu aku menatap ibu yang tengah lahap memakan lele goreng buatanku. Tidak biasanya ibu mau memakan ikan air tawar itu, meskipun sudah dipaksa sedemikian rupa. Bu, enak ya lelenya? Tanyaku sembari tersenyum. Iya enak. Ibu tidak berhenti mengunyah. Kalau sambelnya enak juga enggak? Tanyaku lagi. Enak banget. Ibu masih terus mengunyah. Lalu tiba-tiba ibu berhenti makan dan menatapku. Gimana kalau kita jualan pecel lele aja? Kayak yang di kota-kota. Aku tersenyum mendengar ucapan ibu, karena akhirnya beliau sadar apa yang sedang aku pikirkan. Putri juga rencananya gitu Bu. Daripada kerja ikut orang, mending jualan, gak terkekang oleh siapapun. Tapi gimana dengan modalnya? Putri ada simpenan, kita pakai saja itu dulu. Ibu manggut-manggut lalu lanjut memakan makanannya. Aku pun melanjutkan memakan makananku. Malam harinya saat aku merinci apa-apa saja yang dibutuhkan untuk berjualan, telingaku kembali mendengar suara lato-lato di belakang rumah. Meskipun aku mencoba tidak mengindahkan suara itu, tetapi suara itu justru semakin terdengar jelas. Alam kita sudah berbeda, tolong jangan ganggu aku. Aku membatin lalu merapalkan doa. Suara lato-lato itu memang menghilang, namun tiba-tiba aku merasa kamarku sangat dingin. Aku ingat kalau kipas angin sudah aku matikan tadi, tetapi kenapa masih juga terasa dingin. Aku menoleh ke arah kipas angin. Terkejutnya aku saat mendapati wajah bocah laki-laki pucat hanya berjarak beberapa senti saja dengan wajahku. Matanya hitam legam, terpancar sebuah ketakutan dan kesedihan dari dalam bola matanya yang hitam itu. Lalu bibirnya bergerak hendak mengucapkan sesuatu. Tolong. Ya, dia meminta tolong. Minta tolong dari apa? Lalu siapa sebenarnya bocah itu? Aku sendiri tidak tahu siapa dia. Sepulangku kemari, aku belum pernah sekalipun melihat bocah lelaki hantu ini. Siapa kamu? Meskipun terbata, aku memberanikan diri menanyainya. Dia membisu lalu menghilang begitu saja, meninggalkan aku dengan segala pertanyaan di kepala. Kenapa harus aku? Mentari pagi telah menyingsing.
Sinarnya yang hangat menembus ke dalam kamar melalui sela jendela. Aku menggeliat lalu beranjak turun dari ranjang. Hampir saja aku terjatuh saat sesuatu berbentuk bulat dan keras terinjak oleh kaki. Aku menunduk untuk meraihnya. Lato-lato, gumamku bingung. Aku membawa keluar benda yang sempat viral itu keluar kamar dan meletakkannya di meja makan. Lalu aku bersiap untuk mandi. Harry keluar dari kamar dengan seragam lengkap. Dia bersiap duduk di meja makan untuk sarapan. Matanya memperhatikan lato-lato yang aku letakkan di sana. Loh, Mbak Putri beri lato-lato? Dia nyengir. Ih, kayak anak kecil. Itu bukan punya Mbak. Aku menyambar handuk dan menyampirkannya di pundak. Kalau bukan punya Mbak Putri, lalu punya siapa? Lah, Mbak kira itu punya kamu tadi. Mbak nemu tergeletak di lantai kamar Mbak. Harry mengamati lato-lato itu dengan mendekatkan wajahnya. Dia mengernyitkan dahi, lalu sedetik kemudian matanya membulat, lalu mundur dengan tergesa sampai dia jatuh terjengkang. Harry, teriakku sambil berlari menghampiri dan membantunya untuk bangkit. Kamu ngapain sih pakai acara jatuh segala? Ucapku sesaat setelah Harry berhasil bangkit. Itu kan lato-lato Dimas. Harry menunjuk lato-lato tersebut. Seketika dahi ini mengernyit. Dimas, adiknya Sari. Harry mengangguk cepat. Namun aku sangsi itu milik Dimas. Bukankah yang memiliki lato-lato di desa ini banyak dan semua bentuk lato-lato itu sama? Dari mana kamu tahu itu punya Dimas? Bisa saja kan itu punya orang lain yang bentuk dan warnanya sama, kayak punya Dimas. Enggak Mbak, aku yakin betul itu punya Dimas. Aku pernah minjem lato-lato Dimas. Di lato-lato itu ada sebuah gambar yang dibuat oleh Dimas dengan spidol permanen. Aku meraih lato-lato itu dan mengamatinya. Benar juga, ada sebuah gambar ular di bola lato-lato tersebut. Ular. Mendadak aku jadi ingat dengan mimpiku waktu itu. Mimpi tentang manusia setengah ular. Aku meletakkan kembali lato-lato ke meja. Udah Mbak, aku mau berangkat aja. Harry melupakan nasi goreng di meja makan, lalu keluar rumah. Sarapan dulu Harry, teriakku. Namun dia hanya menggeleng sembari terus keluar dari rumah. Akhirnya aku memutuskan untuk mandi dan berencana untuk pergi ke pasar membeli segala sesuatu yang nantinya aku butuhkan untuk berjualan. Ketika aku sampai di pintu belakang dan entah kenapa hati ini merasa ingin sekali melihat ke arah lato-lato itu. Dan saat aku melihatnya, 2 biji lato-lato itu tiba-tiba saja bergerak lalu menggelinding ke bawah kakiku. Wah, setan! Aku berlari keluar rumah melalui pintu belakang sampai menubruk ibu yang hendak menjemur cucian. Ya Allah Putri, sentak ibu. Kamu ngapain sih? Cucian ibu jadi jatuh kan? Ayo ambil. Aku hanya bisa meminta maaf sambil menjemput cucian ibu yang tercacar di tanah dan memasukkannya kembali ke ember lain. Alamat disuruh bilas lagi deh. Kamu ngapain lari-lari sambil teriak setan? Kalau gini, ibu jadi kerja 2 kali kan? Omel ibu. Maaf bu, tadi memang di dalam ada setan. Setan apa? Berpuluh tahun ibu tinggal di rumah ini, belum pernah sekalipun lihat setan. Bener bu, Putri gak bohong. Lalu aku menceritakan apa yang baru saja terjadi di dalam rumah. Ibu hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Putri, udah besar masih juga takut sama setan. Tuh, lato-lato paling juga kena angin terus bergerak jadi menggelinding karena kamu naruhnya kurang ke tengah. Bisa jadi sih, tapi kalau kena angin masa iya gelindingnya bisa pas ke bawah kakiku. Udah, gak usah alasan. Cepat bilas cucian ibu yang udah kamu jatuhin. Ibu melenggang masuk ke dalam rumah. Tinggallah aku sendiri bersama dengan ember dan cucian kotor. Ini semua gara-gara lato-lato itu. Selesai membilas cucian, aku segera menjemurnya sekalian. Setelah itu baru aku masuk untuk mengganti pakaian dan bersiap ke pasar. Ayo bu, kita ke pasar cari bahan-bahan. Apa nggak terlalu cepat Put? Memang kamu sudah ada lokasinya. Aku menepuk jidat. Benar juga kata ibu. Harusnya aku cari lokasi dulu, bukan malah beli bahan dulu. Makanya, kalau mau memulai sesuatu itu, jangan gerusa-gerusu, jadi bubar nanti semuanya. Ibu masuk ke kamarnya lalu memakai jilbab biru yang menjadi warna favoritnya. Ibu mau kemana? Tanyaku heran.
mau cek lokasi. Kamu ikut gak? Lokasi apa, Bu? Ya lokasi buat jualan kamu. Ibu dapat tawaran lokasi yang bagus buat jualan. Letaknya di ujung kampung, dekat dengan jalan utama yang menuju jalan raya. Aku mengernyit sejenak. Jalan ujung kampung yang ada bakso kumisnya itu. Ibu mengangguk. Aku kembali teringat dengan bakso yang beberapa waktu lalu pernah aku beli. Mendadak bulu romaku berdiri. Apa nggak apa-apa buka warung di sana, Bu? Aku takut nanti kalau warung kita justru... Nggak usah suuzon dulu. Lagian kita kan jual penyetan bukan bakso, sahut ibu sembari menyambar tas di atas televisi. Aku ikut menyambar tas lempang di belakang pintu kamar, lalu bergegas mengikuti langkah ibu. Kami terus berjalan hingga sampai ke tempat yang dituju. Di sana, seorang bapak-bapak berdiri di bawah pohon mangga di seberang warung bakso yang sudah terlihat ramai. Assalamualaikum Mas Burhan, ucap ibu sesampainya di depan bapak-bapak itu. Waalaikumsalam Mbak Larsi, jawabnya. Ini Putri Mas, anak saya. Ibu menyentuh pundakku sebagai isyarat agar aku menjabat tangan Pak Burhan. Saya Putri, Pak. Cantik ya, manis kayak ibunya. Pak Burhan terkekeh membuat beberapa kerutan di wajahnya semakin jelas. Ya cantik Mas, namanya anak perempuan. Ibu ikut terkekeh. Sementara aku hanya bisa tersenyum simpul, malu. Jadi gimana Mbak Larsi? Tempatnya adem kan? Nanti Mbak Larsi bisa ambil listrik di rumah saya. Tunjuk bapak itu ke rumah yang tidak jauh dari jalan. Ibuku mengangguk setuju. Mereka berbincang sejenak sebelum akhirnya ibu menyerahkan sebuah amplop pada bapak itu. Tidak berapa lama kami berpamitan untuk pulang. Loh Bu, yang ibu kasih ke bapak itu tadi apa? Tanyaku sembari berjalan pulang. Itu uang sewa, Put. Ibu sudah menyewa lahan itu untuk kita jualan selama 3 bulan. Mataku membulat. 3 bulan? Ibu dapat uang dari mana? Putri kan belum kasih ibu uangnya. Ibu menjual perhiasan peninggalan bapakmu. Hasilnya lumayan. Sisanya bisa kita gunakan untuk membeli perlengkapan warung. Tapi Bu, Putri kan... Nggak usah dipikirkan, Put. Yang penting keinginan kamu memiliki usaha sendiri terwujud. Aku langsung menghambur memeluk wanita yang sudah melahirkanku itu. Memang pengorbanan ibu itu nggak pernah ada habisnya. Sesampainya di depan rumah, aku terkejut melihat Mbak Yayu dan Mas Wahyu berdiri di teras. Mereka tersenyum saat melihatku mendekat. Mbak Yayu, Mas Wahyu? Aku menyalami Mas Wahyu lalu memeluk Mbak Yayu. Gimana kabar kamu, Put? Mbak Yayu mengelus pundakku. Alhamdulillah sehat, Mbak. Syukurlah. Mbak Yayu dan Mas Wahyu kompak berucap. Oh ya Bu, kenalin ini Mbak Yayu sama Mas Wahyu, teman Putri di pabrik. Mereka lah yang bantuin Putri. Aku memperkenalkan dua orang penyelamatku itu pada ibu. Ibu dan kedua temanku itu saling bersalaman. Lalu ibu menyuruh kami masuk ke rumah. Silahkan dinikmati Mas, Mbak, ujarku sembari meletakkan 3 gelas teh hangat dan beberapa cemilan kecil di meja. Mereka dengan senang hati meminum teh buatanku, lalu memakan cemilan sambil sesekali bercerita. Dari Mbak Yayu, aku dengar pabrik sosis perlahan mulai bangkrut. Banyak pegawai dipecat dan sebagian lagi mengundurkan diri. Kabar jika pabrik membutuhkan tumbal sebagai penglaris menyebar dengan cepat. Entah siapa yang menyebarkannya, tapi berita itu sudah menjadi rahasia umum. Mbak Yayu kini membuka warung di depan rumahnya, sementara Mas Wahyu masih mencoba peruntungan bekerja di pabrik lainnya. Andai saja tidak ada mereka, mungkin aku tidak lagi di sini. Tadi ibu kamu cerita, kamu mau buka warung penyet ya? Tanya Mbak Yayu sembari mengunyah cemilan. Iya Mbak, daripada kerja ikut orang, aku trauma. Semoga warung kamu laris manis ya Put, ucap Mas Wahyu. Amin, sahutku dengan semangat. Kami pun melanjutkan bertukar cerita sampai bosan. Bu, hari ini jadi ke pasar kan? Tanyaku setelah melihat Heri pergi ke sekolah. Gimana kalau kita ke toko Pak Gio aja? Hitung-hitung larisi dagangannya Pak Gio, jawab ibu. Boleh juga Bu, lebih dekat juga kan? Ibu hanya menjawab dengan senyuman. Lalu sesaat kemudian kami beranjak menuju toko Pak Gio yang ada di ujung kampung.
Sesampainya di sana, Pak Gio menyambut kedatangan kami dengan senyuman ramah. Dia menawarkan beberapa barang yang mungkin akan kami butuhkan nanti, seperti baskom, capitan gorengan, dan lainnya. Meski tidak terlalu besar, tetapi toko Pak Gio sangat komplit, jadi tidak perlu lagi ke pasar. Wah, Dek Putri hebat juga ya, bisa buat warung makan. Pak Gio memuji dengan senyuman lebar. Tangannya cekatan memasukkan barang belanjaan ke dalam plastik. Belum apa-apa Pak, kami masih mencoba. Doakan saja laris ya Pak. Ibu menjawab dengan ramah. Pak Gio mengangguk sembari tersenyum. Aku menyambar semua belanjaan setelah Pak Gio menyebutkan nominal keseluruhan belanjaan. Setelahnya kami berpamitan pulang. Namun ketika baru beberapa langkah, aku merasakan ada hawa dingin yang menabrak tubuh. Seketika aku merasa menggigil, padahal cuaca sedang panas. Aneh. Lagi-lagi aku terbangun di depan sebuah istana megah. Istana yang sama seperti istana kemarin. Istana yang penuh dengan manusia-manusia aneh. Bedanya, kali ini mereka yang kemarin terlihat di rantai tidak ada lagi. Yang ada manusia-manusia setengah hewan terlihat masuk ke istana. Mereka semua terlihat senang. Mereka juga memakai pakaian dan perhiasan yang indah. Lalu suara alunan gamelan lirih terdengar. Aku yang masih berdiri di depan istana, tiba-tiba saja kini berdiri di sebuah kamar yang indah. Kamar dengan sebuah ranjang besar terbuat dari emas. Seluruh dinding dari kamar juga terbuat dari emas. Aku takjub. Tetapi sedetik kemudian, ketakjubanku berubah menjadi ketakutan. Ya, tiba-tiba saja aku sudah memakai pakaian pengantin adat Jawa. Lalu dua orang perempuan setengah ular masuk ke dalam kamar dan membimbing kedua tanganku. Seperti kerbau yang dicocok hidungnya, aku menurut begitu saja. Padahal dalam hati aku benar-benar ketakutan dan enggan mengikuti kedua wanita itu. Mereka terus membimbingku berjalan keluar dari kamar menuju sebuah singgasana emas yang begitu megah. Di sana seorang pria tengah berdiri dengan sikap ponga. Pria itu melirikku tajam lalu tersenyum miring. Tidak. Aku terbangun dengan nafas tersegal. Sejenak melirik jam di dinding yang masih menunjuk angka 2. Tapi yang aneh dan terasa sangat nyata, aku masih ingat betul wajah pria setengah ular yang duduk di singgasana itu. Aku bergidik dan bergegas keluar dari kamar untuk mengambil wudhu. Di saat ketakutan merajai hati, aku rasa hanya pada Tuhanlah aku mengadu. Namun saat sampai di pintu kamar, kakiku menginjak sesuatu yang lunak dan panjang. Sesuatu itu bergerak hingga aku berjingkat dan kehilangan keseimbangan hingga jatuh terduduk di lantai. Aku mengamati sesuatu yang kini bergerak meliuk-liuk di depanku. Seekor ular hijau berukuran besar menghadang jalan. Ular itu melenggak-lenggok lalu perlahan berdiri. Aku yang terpana melihat sesuatu hal ganjil di depanku itu hanya bisa melongo. Ingin teriak tapi bibirku terasa keluh. Tiba-tiba saja ular itu berubah menjadi sosok pria yang ada dalam mimpiku. Hanya separuh tubuhnya yang berbentuk manusia, separuh lagi tentu saja berbentuk ular. Dia mendekatkan wajahnya ke wajahku. Sosoknya memang tampan, kulitnya putih dan matanya indah dengan pupil mata kuning dan hitam memanjang. Dia tersenyum. Sesaat aku terpesona dengan karismanya, hingga ketika taring-taringnya terlihat, aku pun tersadar jika di depanku bukanlah manusia asli. Mbak Putri, Eri membuka pintu kamarku dengan kencang. Sosok di depanku mendadak hilang begitu saja. Harry bergegas memapaku bangkit karena sungguh tulang-tulangku terasa lemas. Adik lelakiku itu lalu mendudukkan aku di tepi ranjang. Harry tadi dengar suara benda jatuh dari kamar Mbak Putri. Harry panggil-panggil juga nggak ada sautan. Jadi Harry terpaksa dobrak pintu kamar Mbak karena khawatir terjadi apa-apa. Aku hanya mengangguk. Harry menyentuh keningku sesaat lalu menariknya kembali. Mbak Putri demam. Tunggu ya, Harry bilang sama ibu dulu. Dia lalu keluar dari kamar meninggalkan aku sendirian. Mendadak teringat kembali dengan sosok pria setengah ular itu. Mau apa dia? Kenapa dia mengejarku sampai di alam nyata? Ibu memberikan obat penurun panas setelah sebelumnya memberiku semangkok bubur hangat. Gara-gara aku, ibu dan Harry harus repot membuat bubur tengah malam. Setelahnya, aku merasa mengantuk. Namun di sela kantuk yang mendera itu, aku mendengar suara berisik di luar rumah. Penasaran, aku pun beranjak dari ranjang dan mengintip melalui sela jendela kamar. Mataku memincing melihat keluar rumah yang masih gelap. Hanya ada bola lampu 5 watt
yang memberi penerangan. Tiba-tiba aku melihat sekelebat bayangan lewat dan berhenti di bawah pohon mangga. Aku mempertajam penglihatan ke arah pohon mangga dan terkejutnya aku saat melihat ada seseorang di sana. Dari perawakannya aku yakin dia seorang pria. Saat ini pria itu sedang berdiri membelakangiku. Pria itu menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu berbalik dan membungkuk. Wajahnya tertutup oleh masker hingga aku tidak bisa mengenalinya. Sesekali pria berjalan mondar-mandir di depan halaman rumah. Aku terus mengamati sosok pria tersebut hingga dia selesai melakukan aksinya. Tidak berapa lama dia pun pergi. Selepas kepergian pria tersebut, aku merasa hawa di dalam rumah semakin panas. Aku melirik kipas angin di sudut kamar yang masih menyala. Aneh, bukankah seharusnya udara menjadi sejuk karena adanya kipas angin? Tetapi kenapa sekarang justru panas dan pengap? Aku sampai tidak tahan dan membuka jendela kamar dengan lebar. Terkejutnya aku saat jendela terbuka lebar. Sosok anak kecil yang sering bermain lato-lato itu sudah berdiri di sana. Wajah kami teramat dekat hingga aku tidak sempat menghindari tatapan matanya. Bahkan untuk berteriak saja, aku tidak sanggup. Entah karena tubuhku yang memang sedang lemah atau karena pengaruh obat. Aku jatuh ke lantai. Pandanganku memburam, lalu hanya gelap yang terlihat. Aku membuka mata perlahan lalu mengerjak. Aku masih di kamar. Hanya saja sekarang aku diranjang. Bukankah seharusnya aku di lantai karena semalam pingsan? Atau apa yang terjadi semalam itu hanya mimpi? Kenapa rasanya masih berat? Dan tubuhku seperti baru saja kerja rodi. Pintu kamar terbuka. Seorang perempuan parubaya dengan pakaian khas dokter masuk dengan senyum terkembang, disusul oleh ibu dan Harry di belakangnya. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar, Put. Ibu bergegas menghampiri, disusul oleh perempuan berbaju dokter. Permisi, Bu. Saya periksa anaknya dulu ya. Perempuan berbaju dokter itu mendekat, lalu tersenyum. Tiba-tiba saja aku melihat wajah wanita itu seperti diselimuti sisik berwarna hijau. Kontan aku merangsek ke sudut ranjang. Pergi, jangan ganggu aku. Aku mengibaskan tangan mengusirnya. Akan tetapi wanita itu justru semakin mendekat dengan seringai menakutkan di bibirnya. Taring-taringnya yang terlihat tajam nampak menyembul di antara bibirnya. Kau harus ikut aku, anak manis, ucapnya dengan terus menyeringai. Tidak, aku tidak mau pergi. Aku terus merangsek mundur sampai tidak dapat bergerak lagi karena terhalang dinding. Ibu terlihat kebingungan. Beliau ikut naik ranjang dan mendorongku agar mendekat ke arah wanita ular itu. Ayo Putri, diperiksa dulu sama Bu Bidan Eni. Enggak Bu, dia bukan bidan, dia siluman ular. Teriakku membuat dahi ibu mengernyit. Istighfar, Putri, istighfar. Ibu mengucap lenganku sembari mengucapkan istighfar agar aku mengikutinya. Tetapi entah mengapa telingaku justru sakit mendengarnya. Aku melihat pintu kamar yang terbuka. Sosok wanita ular itu mulai mengulurkan kedua tangan, hendak menangkapku. Sementara ibu terus memegangiku. Tidak ingin menjadi santapan siluman itu, aku mendorong tubuh ibu dan melompat menuruni ranjang. Dengan langkah lebar aku berlari keluar rumah. Lagi-lagi aku dibuat terkejut karena di halaman rumah terdapat banyak sekali ular. Tubuh mereka yang mengkilap diterpa sinar matahari memenuhi halaman rumah. Tidak ada sejengkal tanah pun yang tersisa untukku berpijak. Putri, aku menoleh dan melihat ibu berlari menyusulku. Di belakangnya, wanita ular itu mengikuti. Berhenti, jangan mendekat. Aku mengacungkan kedua tanganku supaya mereka berhenti mendekat. Aku benar-benar terdesak. Di depanku, ibu dan siluman ular berusaha menangkap, sementara di belakangku ratusan ekor ular menghadang. Putri, ini ibu nak, sadar nak, istighfar. Lalu mulut ibu mulai komat-kamit. Berhenti Bu, berhenti, telingaku sakit. Aku menutup kedua telingaku dengan tangan, berharap suara itu menghilang. Tidak tahan dengan rasa sakit di telinga, ditambah lagi dengan siluman ular yang kian mendekat, aku memutuskan untuk berlari menyeberangi lautan ular di bawah. Dengan bantuan gagang sapu, aku melewati ratusan ular itu dengan mudah. Ibu terus saja memanggil namaku sembari berlari mengejar. Sesekali aku menoleh ke arah ibu dan melihat wanita ular itu terus mengejarku. Bahkan kini, tidak hanya wanita setengah ular itu yang mendekat, tapi ratusan ekor ular yang menggeliat di halaman juga ikut mengejar. Aku terus berlari,
hingga di depan rumah Pak Waluyo aku terjatuh. Si pemilik rumah tengah di halaman rumah saat aku jatuh. Dia berusaha mendekat dan mungkin hendak menolongku. Namun aku melihat sosok mengerikan di belakang Pak Waluyo. Sosok yang sama dengan yang saat ini mengejarku. Bergegas aku bangkit dan berlari kembali. Aku tidak tahu kemana kaki ini melangkah. Yang aku tahu aku harus segera pergi sejauh-jauhnya. Sampai di tepi jalan raya, aku berhenti sejenak untuk mengambil nafas yang sudah hampir putus. Namun aku rasa keputusanku itu salah, karena di tempat ramai ini justru sosok-sosok mengerikan bertambah banyak. Aku melihat ada masjid di seberang sana. Tanpa pikir panjang, aku pun berlari menyeberang jalan, bermaksud untuk mencari perlindungan di dalam sana. Akan tetapi tiba-tiba saja tubuhku terpelanting hingga jatuh berguling di aspal. Saat mencoba bangkit, tubuhku terasa sakit semua. Perlahan pandanganku memudar, lalu hanya gelap yang aku lihat. Aku terbangun di sebuah istana yang megah. Kali ini aku duduk di singgasana bersama dengan pangeran tempo hari. Wajahnya yang tampan semakin mempesona saat memakai pakaian pengantin adat Jawa. Dia melirikku, tersenyum, lalu menggenggam tanganku erat. Pangeran tampan itu mendekatkan bibirnya ke telingaku, lalu berbisik, "Sebentar lagi, kamu akan jadi milikku." Entah kenapa aku hanya bisa tersenyum sembari mengangguk kecil. Padahal ingin rasanya berlari menjauh. Istana yang awalnya sepi, perlahan menjadi ramai. Banyak sekali makhluk yang datang dan berdiri di depan singgasana. Mereka menunduk takzim pada sang pangeran. Kemudian seorang pria tua keluar dari sebuah ruangan. Dia membawa dupa dan bunga-bungaan. Aroma dupa yang menyengat membuat kepalaku seketika pusing. "Apakah pangeran siap untuk melangsungkan pernikahan ini?" tanya si pria tua itu. "Aku siap," jawab pangeran mantap. Dia menggenggam erat tanganku seolah enggan melepaskannya. "Dan kau anak manusia, apa kau siap?" Mata pria tua itu menatapku. Aku gak bisa menikah dengan seorang siluman. Ini melawan kodrat." "Jawab anak manusia." Suara pria tua itu meninggi. Aku menggeleng. Si pangeran melepas genggaman tangannya dan menatapku tajam. Aku gak bisa menikah denganmu. Aku ini manusia dan kau..." Mata pangeran seketika berubah merah. Taringnya bermunculan. Sepertinya dia sangat marah mendengar keputusanku. Tiba-tiba saja sebuah tangan menepuk bahu si pangeran. Dan seketika itu wajah pangeran kembali normal. "Tenang anakku, ibu yang akan bicara padanya." Sosok perempuan muncul dari balik sang pangeran, lalu mendekatiku. Wajah wanita itu sangat cantik. Wajah khas pribumi yang memancarkan kecantikan alami. Senyumnya mengembang. "Anakku." Dia meletakkan tangan di bahuku. Mata wanita itu menatapku tajam, lalu kembali tersenyum. "Maukah kamu menikah dengan anakku Pangeran Cakra?" Aku diam. Entah kenapa aku begitu terpesona dengan kecantikan wanita itu. "Tenang saja, kami akan menyayangi dan memperlakukanmu sebaik mungkin. Kami juga akan menuruti semua kemauan kamu. Apapun yang kamu minta, kami akan menurutinya." Dia diam sejenak. "Bagaimana? Mau?" Bagai kerbau dicocok hidungnya. Aku mengangguk. Pangeran bernama Cakra itu kembali menggenggam tanganku. "Kalau begitu, kita mulai ritualnya." Lantang ibu dari Pangeran Cakra memerintah. Sesaat kemudian beberapa wanita bergaun merah masuk lalu berhenti di depan singgasana. Mereka ada lebih dari 10 orang dan masing-masing membawa nampan yang ditutupi oleh kain hijau berhiasan emas di sudut-sudutnya. Setelah itu mereka membuka penutup nampan itu satu persatu. Mataku terbelalak saat melihat isi dari nampan-nampan itu. Nampan pertama berisi berbatang-batang emas yang tersusun rapi. Nampan kedua dan ketiga berisi emas-emas berbentuk koin yang sangat banyak. Nampan keempat, kelima, dan keenam berisi perhiasan dari emas, mutiara, dan permata. Dan aku yakin ada berlian juga di sana. Nampan ke-7 dan 8 berisi pakaian yang sangat indah. Sementara nampan ke-9 dan ke-10 berisi makanan berupa ayam panggang utuh. "Kau lihat, aku memberimu banyak mahar untuk pernikahan kita." Pangeran Cakra tersenyum. Aku hanya bisa mengulas senyum. Pak tua yang tadi membawa ubu rampe mulai membaca mantra. Entah apa yang dia ucapkan.
Aku sama sekali tidak mengerti. Yang aku lihat, Pak tua itu selalu menaburkan kemenyan sesaat setelah membaca mantra. Pangeran Cakra kian erat menggenggam tanganku. Senyumnya semakin melebar, pun dengan ibunya yang duduk di sampingnya sejak tadi. Sepertinya ada sesuatu yang membuat mereka sangat puas akan pernikahan ini. Kalau aku tidak salah hitung, Pak tua sudah menabur kemenyan sebanyak 6 kali. Namun ketika hendak menabur untuk ke-7 kalinya, bumi yang aku pijak seolah bergetar. Semua makhluk yang ada di depanku panik. Mereka berebut keluar dari istana. Begitu juga dengan Pangeran Cakra. Wajah penuh kepanikan terlihat, tetapi lain dengan ibunya. Wajah sang ibu terlihat murka. Seketika tubuhnya berubah menjadi setengah ular, pun dengan Pak tua di depanku. Mereka merayap menghadap ke atas seolah ada seseorang di sana tengah menantang mereka. Pangeran Cakra menarikku turun dari singgasana, menyeretku entah kemana. Namun langkah kami terhenti saat terlihat seorang pria menghadang. Pria yang kini membelakangiku itu memakai baju koko dan sarung putih. Sebuah sorban melingkar di kepalanya, sedangkan di tangan kanannya memegang tasbih hitam yang terus diputar. Perlahan pria itu berbalik. Wajahnya sangat silau hingga aku harus menutup mata. Getaran di bumi kian terasa hingga aku terjatuh. Istana yang semula terang benderang perlahan gelap. Aku tidak bisa melihat apapun lagi. Terakhir sebelum istana menjadi gelap, aku melihat Pangeran Cakra menggelepar di tanah dengan memegangi lehernya. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Aku terbangun kala telinga ini mendengar lantunan surat Yasin yang menggema. Samar aku melihat ibu dan Harry menangis sembari berpelukan. Beberapa warga terlihat duduk mengelilingiku. "Ibu," ucapku lirih. Seketika ibu dan Harry menatapku, lalu menghambur memelukku bergantian. "Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar, Nak." Dalam pelukan ibu, aku memindai sekitar. Ruangan yang didominasi warna putih ini penuh oleh warga di sekitar tempat tinggalku. Pak Waluyo mendekat. Aku sempat takut karena terakhir kali aku melihat sosok seram di belakang tubuhnya. Namun ibu mengusap lengan dan memberi isyarat agar aku tenang. "Syukurlah kamu sudah sadar. Lain kali jangan lupa berdoa dalam setiap kegiatanmu, Nak." Aku mengernyit. "Apa yang terjadi? Kenapa tubuhku sakit semua?" "Sudah, yang penting kamu selamat. Tidak perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Serahkan semua pada Allah." Aku menatap ibu tidak mengerti. Lagi-lagi ibu hanya mengusap lengan sembari tersenyum. Tidak berapa lama warga pun berpamitan untuk pulang dan ibu mengantarkan mereka keluar ruangan. Aku menyenggol lengan Harry yang sedang duduk di sebelahku. Dia seketika menoleh. "Mbak Putri mau apa? Mau minum?" Dia bangkit dan meraih gelas di atas nakas. "Enggak, Her." Aku menggenggam tangannya. "Kamu pasti tahu kenapa Mbak ada di sini." Sejenak Harry menatap ke arah pintu, lalu mendekatkan bibirnya ke telingaku. "Kata Pak Waluyo, ada yang mau menumbalkan Mbak Putri." Mataku membulat. Siapa yang tega menumbalkan aku? Perasaan baru saja lepas dari tumbal pabrik, sekarang malah ditumbalkan sama orang lain. "Siapa, Her?" Harry mengangkat bahunya. Lalu ibu masuk dan membuat Harry kembali duduk di bangku dekat ranjang. Sejatinya aku ingin bertanya pada ibu, tetapi aku sungkan karena ibu seolah menutupi siapa pelaku yang hendak menumbalkan diriku. Aku duduk di teras saat pengeras suara di masjid terdengar. Suara itu mengabarkan salah satu warga meninggal dunia, dan itu adalah Sari. Aku dan ibu saling pandang. "Bu, apakah Sari?" "Sudah, yang penting kamu selamat dan sehat. Tidak kurang satu apapun." Aku mengangguk lalu bersiap untuk takziah. Masih tidak menyangka jika Sari yang berusaha menumbalkan diriku. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.